Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Universitas Bina Sarana Informatika akan menjelaskan makalah web informasi tentang warlong dalam kurung Markop Lorong. Yaitu disusun oleh 1. Muhammad Reza Abdul Malik, NIM 17191328. 2. Ripangga Bastian 17191356. 3. Muhammad Riko 17191366. 4. Gary Rusliansah 17191399. 5. Kelvin Jakaria Paulus Letik 17191365. Untuk itu langsung saja ke pembahasan, yaitu bab 1 yaitu pendahuluan. Ini kata pengantarnya, daftar isi. Kemudian bab 1 pendahuluan. Bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Website adalah sekumpulan informasi berupa teks, gambar, foto, video, dan sebagainya yang saling terhubung dalam sebuah halaman internet. Semua data website itu disimpan dalam sebuah server hosting. Website memiliki manfaat utama sebagai media penyimpanan pesan dan bertukar informasi, baik itu berupa tulisan, gambar, video, atau yang lainnya. Seiring perkembangan waktu, fungsi laman yang satu ini mulai meluas, salah satunya dalam dunia bisnis berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut. Di atas, maka penulis mengambil judul Warlong, yang merupakan web informasi tentang perkumpulan mahasiswa UBSI kelas 17 3I07 yang berkegiatan positif seperti berkumpul mengerjakan tugas. 1.2 Maksud dan tujuan. Untuk mempermudah memberikan informasi seputar kegiatan kuliah ataupun segala macam tentang aktivitas mahasiswa dengan mengakses web informasi yang berjudul Warlong. 1.3 Ruang lingkup. Ruang lingkup masalah adalah hal yang sangat penting untuk ditentukan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap selanjutnya. Mengingat luasnya cakupan permasalahan serta untuk menghindari kesimpang siuran dalam penulisan tugas proyek ini, maka penulis membatasi ruang lingkup penulis dan agar lebih memudahkan dalam pemahaman Warkop Lorong dalam kurung Warlong. Lanjut. Bab 2. Ger. Bab 2. Landasan teori. 2.1 Konsep dasar website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar dalam diam atau gerak, data animasi, suara, video, dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis, yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait di mana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman atau yang disebut hyperlink. Bersifat statis apabila isi informasi website tetap jarang berubah dan diisi informasinya searah hanya dari pemilik website. Bersifat dinamis apabila isi informasi website selalu berubah-ubah dan isi informasinya interaktif dua arah berasal dari pemilik serta pengguna website. Contoh website statis adalah berisi profil perusahaan, sedangkan website dinamis adalah seperti Friendster, Multiply dalam perkembangannya. Website statis hanya bisa diupdate oleh pemiliknya saja, sedangkan website dinamis bisa diupdate oleh pengguna maupun pemilik. Lanjut. Dalam pengertian website, lebih lanjut, situs web mewakili sekumpulan dari halaman web yang telah dikelola yang berisi teks, gambar, dan semua jenis file multimedia yang disajikan untuk perhatian dari pengguna internet dengan estetika dan cara yang mudah diakses. Semua website yang diaktifkan melalui internet disebut World Wide Web atau WWW. Data yang terdapat di dalam website ini disusun dan dibuat agar dapat diakses oleh publik online dengan bantuan bahasa pemrograman seperti XHTML dan PHP. Pemrograman website adalah metode utama untuk mendefinisikan struktur dari sebuah website dan mengelola tindakan dalam menangani pengunjung yang menelusuri halaman-halamannya.
Dengan kemampuan teknik desain web, informasi akan terstruktur dengan baik dan tampilan menjadi lebih bersahabat agar halaman web dapat dipresentasikan pada monitor pengunjung. Kita perlu hosting pada server web yang kemudian mereka mentransfer ke browser web melalui HTTP. Protokol utama dari www dapat kita lihat pada awal setiap alamat situs. Kerja. Wah. Ada pengertian tentang konsep dasar web yaitu sebagai berikut. Dasar-dasar pemrograman berbasis web. Beberapa konsep dasar pemrograman berbasis web yaitu A. Komunikasi antara web browser dan web server berdasarkan protokol HTTP. B. Dokumen dan semua sumber daya apapun di jaringan yang dikehendaki diidentifikasi dengan Universal Resource Locator atau URL. C. Dokumen web ditulis berdasarkan standar HTML. D. Pemrograman sisi klien slide scripting dan Java applet. E. Pemrograman sisi server side scripting atau programming. Next, gak. Sistem berbasis web atau aplikasi web adalah sebuah sistem yang dibangun dengan konsep rekayasa web engineering, dan diaplikasikan secara online melalui media internet. 2. World Wide Web atau disingkat WWW atau singkatnya web adalah suatu ruangan informasi di mana sumber-sumber daya yang berguna diidentifikasi oleh pengenal global yang disebut Uniform Resource Identifier atau URI. WWW sering dianggap sama dengan internet secara keseluruhan, walaupun sebenarnya ia hanyalah bagian daripadanya. Web browser adalah perangkat lunak yang mulanya hanya untuk menampilkan rendering dokumen web atau HTML. Namun saat ini, web browser harus mampu mengeksekusi JavaScript atau VBScript, menjalankan Java applet, memahami dokumen XML, dan menjalankan dokumen tertentu dengan fasilitas plugin seperti file SWF, Macromedia, Flash, dan sebagainya. Di samping itu, web browser juga mempunyai fasilitas kenyamanan pemakaian seperti dapat membuka lebih dari satu jendela, manajemen alamat web yang bagus, pengamanan yang memadai, dan sebagainya. Contoh Internet Explorer dan Mozilla Firefox dan Opera. Ada Kelvin nggak? Ada. Ya udah, Pin. 4. Web server. Web server adalah HTTP server sebagai penyedia dokumen yang diminta web browser. Saat ini web server telah kompleks karena harus melayani banyak hal dan bahkan menjadi pusat layanan-layanan lain. Web server telah menjadi komponen terpenting di aplikasi server. Web server harus mampu melayani permintaan dokumen yang diminta web browser dan mampu disetting berinteraksi dengan program JSP, ASP, PHP secara CGI dan sebagainya. Contoh Apache IIS 5. Web Service. Web Service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung dan berinteraksi antar sistem pada suatu jaringan. Web Service digunakan sebagai suatu fasilitas yang disediakan oleh suatu website untuk menyediakan layanan dalam bentuk informasi kepada sistem lain, sehingga sistem lain dapat berinteraksi dengan sistem tersebut melalui layanan-layanan dalam service yang disediakan oleh suatu sistem yang menyediakan web service. Web service menyimpan data informasi dalam format XML sehingga data ini dapat diakses oleh sistem lain walaupun berbeda plafon. Sistem operasi 2.2 HTML. Hypertext Markup Language HTML. HTML merupakan bahasa markup paling populer, disusul Extensible Markup Language XML. XML adalah bahasa yang digunakan untuk membuat bahasa markup lain, yaitu Wireless
markup language dalam kurung WML. Bahasa markup bukan bahasa pemrograman. Oleh karena itu, penyebutan bahasa pemrograman HTML adalah kurang tepat. 2.3 PHP adalah singkatan dari PHP Hypertext Propagator, yaitu bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan pembuatan dan pengembangan sebuah situs web dan bisa digunakan bersama dengan HTML. Pada awalnya PHP adalah singkatan dari Personal Home Page Tool. Next enggak? 2.4 JavaScript. JavaScript adalah salah satu bahasa pemrograman yang paling banyak digunakan dalam kurun waktu 20 tahun ini. Bahkan JavaScript juga dikenal sebagai salah satu dari 3 bahasa pemrograman utama bagi web developer. HTML memungkinkan Anda untuk menambahkan konten ke halaman web. 2.5 CSS. CSS adalah bahasa cascading style sheet dan biasanya digunakan untuk mengatur tampilan elemen yang ditulis dalam bahasa markup seperti HTML. CSS berfungsi untuk memisahkan konten dari tampilan visualnya di situs. CSS dibuat dan dikembangkan oleh W3C World Wide Web Consortium pada tahun 1996 untuk alasannya sederhana. Dulu HTML tidak dilengkapi dengan teks. Belum enggak? Belum. Bentar. Udah. Dulu HTML tidak dilengkapi dengan teks yang berfungsi untuk memformat halaman. Anda hanya perlu menulis markup untuk situs. Dah. Nah, bab 3 ini pembahasan. Ini tentang CSS sebenarnya untuk mengatur padding, margin, font, untuk mengatur warna, jarak, tinggi dan rendahnya suatu hasil codingan ya, kayak index, about gitu. Enggak. Ntar aja. Nah, ini untuk Nih. struktur navigasi. Udah tampil sih. Udah tampil. Nah, untuk halaman ada home, about, service, contact, dan join rules. Di dalam about di sini ada visi dan misi. Nah, ini untuk tampilan beranda dari web Warlong. Nah, ini untuk tampilan profile di web Warlong, di sini ada alamat, kontak info ya. bab 5 penutup. 4.1 kesimpulan. Berdasarkan hasil makalah di atas dengan ini, kelompok kami dapat menyelesaikan makalah proyek tugas UAS mata kuliah web program yang berjudul Warlong dan semoga mendapat nilai bagus. Amin. Saran, Amin. jika hasil kami jelek, mohon dimaklum. Udah ya? Terima kasih. Terima- Penutupan enggak? Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami atau presentasi kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.